Izin Pak, Pak Hussein. Ya, ya, ya. Ya, baik dimulai ya Pak ya untuk kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai media. Anggota kelompok kami ada Eldisia, Yola Resma, kemudian ada Enda Dwi Putri, ada Eri Intalini, kemudian ada Evi Nurrohma, ada Frederika Uliviani, ada Gilang Abimanyu, ada Hardianti, ada Herlin Agape, ada Iin Wintarsi, ada Nina Rismayani, kemudian ada Mina Aspiagliani, ada Muhammad Zidan, ada Mundria, ada Ninik Tugini, dan ada Nur Sabrina. Lalu ada Nurul Maulida, ada Pama Andelira, kemudian ada Pratiwi Agustin, ada Rahmah Nur Ramadan, dan ada Rangga Esa Patih. Ya, untuk Mbak Eldisia dipersilakan untuk melakukan presentasi di slide yang pertama, Mbak. Makasih, Mbak. Maaf, izin. Laboratorium mikrobiologi harus melakukan pemantapan mutu untuk memastikan akurasi, reliabilitas, dan reprodusibilitas dari bermacam tes yang digunakan dalam isolasi, identifikasi, dan uji sensitisasi antimikroba terhadap mikroorganisme. Pemantapan mutu yang harus dilakukan dalam laboratorium mikrobiologi antara lain, yang pertama pemantapan mutu media, yang kedua pemantapan mutu cat, yang ketiga uji sensitivitas antibiotik, yang keempat strain standar, dan yang kelima pemantapan mutu alat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Endah. Baik, terima kasih. Tujuan dari pengendalian mutu sendiri yaitu mampu melakukan pengendalian mutu laboratorium medik secara berkala, internal, eksternal, aspek-aspek penting proses pemeriksaan dan kesalahan-kesalahan proses pemeriksaan bidang mikrobiologi. Secara lebih rinci, diharapkan dapat satu, menjelaskan dasar-dasar pengendalian mutu, yang kedua, menerapkan pengendalian mutu melalui 5Q framework untuk kualitas manajemen, yang ketiga, menganalisis sumber-sumber kesalahan pada tahap pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Keempat, menerapkan uji kualitas bahan laboratorium meliputi reagen, bahan standar, bahan kontrol, media, dan air. Yang kelima, melakukan kalibrasi alat dan instrumen laboratorium medik. Serta yang terakhir, yang keenam, melakukan PMI di bidang mikrobiologi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Eri. Kepada Kak Eri, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Yang tahap-tahapan pengendalian mutu mikrobiologi terutama tahap analitis meliputi dari permintaan pemeriksaan, kegiatan pemeriksaan, persiapan kajian, pengambilan spesimen, identifikasi spesimen, transportasi spesimen. Hal yang perlu diperhatikan pada proses analitik sebagai berikut: kesesuaian spesimen pemeriksaan, cara pengumpulan spesimen, volume spesimen yang dikumpulkan, sistem pengiriman penggunaan media transport, penyimpanan stok untuk investigasi, dan waktu pengiriman spesimen yang dibacakan oleh Mbak Iti. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tahapan analitik. Tujuan pengendalian terhadap analitik yaitu untuk menjamin bahwa hasil pemeriksaan spesimen dari pasien dapat dipercaya atau valid sehingga klinisi dapat menggunakan hasil laboratorium tersebut untuk menegakkan diagnosa. Tahapan analitik dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses analitik adalah sebagai berikut. 1. Pemeriksaan spesimen. 2. Pemeliharaan alat seperti kalibrasi, pencatatan suhu, penggantian HEPA filter, deteksi kebocoran, dan lain-lain. 3. Uji kualitas reagen seperti penyimpanan, pelabelan, expired date, dan lain-lain. 4. Uji ketelitian dan ketepatan. 5. Uji kualitas media seperti kondisi fisik, sterilitas, dan lain-lain. 6. Sistem identifikasi. 7. Uji
kerentanan antimikroba yang bertujuan untuk mendeteksi adanya kemungkinan resistensi obat dan untuk memastikan kerentanan terhadap obat pilihan untuk kasus infeksi tertentu. 8. Sumber daya manusia, seperti pemahaman prosedur dan kompetensi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Frederica. Tahapan dari pasca analitik yaitu mengikuti penulisan hasil, lalu interpretasi hasil, penyampaian hasil, dan tindakan yang diambil berdasarkan hasil. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mas Gilang. Baik, pengertian media adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang dipakai untuk menumbuhkan mikroba. Media selain untuk menumbuhkan mikroba juga dibutuhkan untuk isolasi dan inokulasi mikroba, serta untuk uji fisiologi dan biokimia. Jelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Syarat media yang baik untuk pertumbuhan mikroba adalah yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut, yaitu yang pertama, media harus mengandung air untuk menjaga kelembapan dan untuk pertukaran zat atau metabolisme. Yang kedua, media harus mengandung sumber karbon, mineral, dan vitamin yang mudah digunakan oleh mikroba. Yang ketiga, media harus mempunyai tekanan osmose, yaitu harus isotonik, derajat keasaman atau pH umumnya netral, tapi ada juga yang alkali. Yang keempat, memperhatikan kesesuaian temperatur media. Yang kelima, media harus steril. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Herlin. Penggolongan media berdasarkan bentuk dibagi jadi 3, yaitu media cair, media semi padat, dan media padat. Media cair digunakan untuk pembenihan, diperkaya sebelum disebar ke media padat. Tidak cocok untuk isolasi mikroba dan tidak dapat dipakai untuk mempelajari koloni kuman. Contohnya nutrient broth, peptone dilution fluid, lactose broth, McConkey broth, dan lain-lain. Untuk media semi padat adalah media yang mengandung agar sebesar 0,5%. Contohnya Stuart and Amis media, SIM. Untuk media padat adalah media yang mengandung komposisi agar sebesar 15%. Media dapat digunakan untuk mempelajari koloni kuman, untuk isolasi dan untuk memperoleh biakan murni. Contohnya nutrien agar, potato dextrose agar, plate count agar, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Iin. Penggolongan media pertama, media umum. Media umum merupakan media padat yang mengandung bahan-bahan semi alamiah. Digunakan untuk pembiakan secara umum mengandung unsur-unsur untuk pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme secara umum tanpa mengandung unsur penghambat tertentu. Dapat digunakan untuk menumbuhkan bakteri dan jamur. Contohnya nutrien agar dan potato destos agar. Kedua, media transport. Media transport adalah media yang digunakan untuk membawa spesimen dari suatu tempat ke tempat lain agar mikroba yang ada di dalamnya tetap terjaga kehidupannya, sehingga memudahkan untuk mendiagnosis atau untuk keperluan lain. Contohnya Stuart, Amis, Carey and Blair, dan alkali peptone. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Ina. Ya, untuk selanjutnya yang ketiga, media diperkaya. Media diperkaya merupakan media yang ditambahkan zat-zat organik yang diperoleh dari makhluk hidup misal darah, telur, dan lain-lain. Media ini dipergunakan untuk pertumbuhan bakteri yang tidak dapat tumbuh pada media sederhana seperti Gonococcus, Streptococcus, dan Pneumococcus. Untuk nomor 4, media selektif. Media pembiakan selektif mendukung pertumbuhan mikroorganisme jenis tertentu dan menghambat pertumbuhan flora campuran lain. Selektivitas ini diperoleh dengan menambahkan bahan kimia, pewarna, atau antibiotik pada media. Contohnya yang pertama seperti grup A selektif strep agar dengan 5% darah domba. Yang kedua media TCBS atau media tiosulfasitrat bile salt sucrose merupakan media selektif untuk bakteri Vibrio cholera. Yang ketiga media salmonella dan Shigella agar atau SSA di mana media ini digunakan untuk menyeleksi bakteri salmonella dan Shigella. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mina.
Ya, baik. Terima kasih. Yang selanjutnya ada media diferensial. Media diferensial adalah media yang mengandung unsur yang memungkinkan untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu dari kultur murni atau campuran. Identifikasi ini biasanya berdasarkan penampakan dan dari mikroorganisme seperti warna koloni atau adanya presipitat. Contohnya, media McConkie digunakan untuk bakteri fermentasi laktosa, kemudian ada media Klinger iron agar atau KIA digunakan untuk bakteri yang memfermentasi laktosa dan glukosa serta pembentukan H2S. Lalu yang terakhir ada media kombinasi. Media jenis ini dapat berupa media yang tidak diperkaya seperti triptikase Sois agar maupun media yang diperkaya misalnya triptikase Sois agar dengan 5% darah domba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jihan. Oke, baik. Sini saya menjelaskan tentang pembuatan media. Kami mengambil contoh yaitu pembuatan media nutrien agar, yaitu media padat. Untuk alatnya yang kita butuhkan adalah cawan porselin, kemudian sendok tanduk, cawan petri steril, labu Erlenmeyer, oven, kapas, kemudian autoklaf, neraca timbangan analitik, kemudian lampu spiritus, batang pengaduk, ball filler, kemudian pipet ukur dan juga pipet volume. Lalu yang terakhir adalah aluminium foil. Kemudian untuk bahannya yaitu bahan agar, nutrien agar atau Na, kemudian Aquades. Lanjut. Oke, langkah yang pertama adalah sterilisasi cawan petri dengan menggunakan oven pada suhu 170 sampai 180 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam. Kemudian lakukan perhitungan untuk pembuatan media. Karena kita di sini membutuhkan 3 cawan petri dengan masing-masing cawan itu diisi sebanyak 20 ml. Berarti jumlah volume yang kita butuhkan adalah 60 ml. Untuk rumusnya adalah gram reagen, gram media, maaf, sama dengan volume yang kita butuhkan dalam mili per 1000 dikali gram pada wadah media. Gram pada wadah media itu sudah ada kemasan atau kit insertnya. Untuk media Na, aturan pakainya adalah 28 gram dalam 1000 ml. Karena kita butuhnya adalah 60 ml, kita masukkan saja 60 ml per 1000 dikali 28 gram. Hasilnya adalah 1,68 gram. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita menimbang media Na menggunakan timbangan analitik sebanyak 1,68 gram. Kemudian suspensikan media Na dalam Aquades yang sudah diketahui pH-nya sesuai dengan volume yang dibutuhkan, yaitu 60 ml. Lalu panaskan di atas spiritus, bisa juga menggunakan hot plate, kemudian sampai media tercampur, sampai homogen. Hati-hati jangan sampai media itu mendidih atau menguap gitu ya. Lalu setelah homogen, tutup Erlenmeyer dengan kapas dan dibungkus dengan aluminium foil. Lakukan sterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, kita tuangkan media dalam cawan petri yang telah disterilkan tadi secara perlahan hingga permukaan tertutup. Sekitar volumenya adalah 20 ml. Setelah medianya itu padat, sebelum kita bungkus, kita posisikan terbalik. Tujuannya adalah agar tidak ada uap air yang mengenai media. Setelah itu, media dibungkus menggunakan kertas yang telah dikasih identitas seperti pada gambar, lalu masukkan pada lemari pendingin dan siap untuk digunakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Mundria. Terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan apa yang diterangkan oleh Mas Jihan disesuaikan dengan
sediakan timbangan baca analitik, sediakan Elmayor, pipet ukur dan pipet volume, mengukur aquabides, ball filler, sediakan lampu virtus, kawan petri untuk menampung media, autoclave uap basah, steril uap basah, oven steril kering, dan bahan dasar nuklir agar atau Na. Aquabides sebagai bahan dasar juga menggunakan Na, kapas, aluminium foil. Prosedur kerja pembuatan media Na pada saluran petri. Pertama, sediakan saluran petri terlebih dahulu menggunakan oven pada suhu 170 sampai 180 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam. Masukkan ke dalam oven. Nyalakan oven dengan menekan tombol on dan menunggu beberapa saat sampai layar monitor aktif. Atur suhu pada 170 derajat Celcius dan tekan tombol set, lalu atur waktu 1 jam dan tekan kembali tombol set bagian tengah. Apabila telah muncul bunyi yang menandakan proses sterilisasi selesai, tekan tombol set dan matikan oven. Keluarkan pan petri dari oven dengan hati-hati ya, karena suhu masih panas. Rumus perhitungan pembuatan media, volume yang kita butuhkan per 1000 kali gram pada wadah media. Yang kita butuhkan adalah 3 batang petri, masing-masing petri 20 ml. Jadi kita membutuhkan 60 mg. Dengan rumus, volume yang kita butuhkan per 1000 kali gram pada media. 60 ml yang kita butuhkan per 1000 kali 28 adalah 1,68 gram. Cara pembuatan Na, timbang media Na sebanyak 1,68 gram. Nyalakan timbangan dengan meletakkan cairan porselin di atas timbangan, berdasarkan dizerokan terlebih dahulu pada posisi 0. Satuan timbangan diatur menjadi satuan gram, lalu media Na ditimbang sebanyak 1,68 gram. Suspensikan media Na dalam aquades yang sudah diketahui pH-nya sesuai volume yang kita butuhkan. Aquades diambil menggunakan pipet ukur dan pipet volume agar volume yang kita dapatkan lebih teliti. Panaskan dengan hati-hati di atas virtus, bisa menggunakan hot plate agar semua komponen larut. Saat melarutkan jangan sampai meluap ya. Setelah homogen, sterilkan dengan autoclave pada temperatur 100 derajat Celcius. Elmayer yang ditutup dengan kapas dan dibungkus dengan aluminium foil lalu dimasukkan ke dalam autoclave. Apabila menggunakan softball, dihitungan dimulai saat temperatur autoclave sudah menunjukkan suhu 120 derajat Celcius. Barulah dihitung selama 15 menit. Setelah disterilkan, tuangkan media ke dalam plate secara belahan hingga permukaan plate tertutup. Masing-masing plate berisi 20 ml. Setelah media mengagar, balik plate sebelum dibungkus tepat sesuainya agar keringat tidak mengenai media. Letakkan terakhir adalah pelabelan. Tulis nama media dan tanggal pembuatan kita saat kita menulis media. Terima kasih. Sekian.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Ninit begini. Terima kasih, Bu Mun. Slide. Baik, berikut secara umum adalah tahapan pemantapan mutu media. Pertama itu kita menilai karakteristiknya ya. Warnanya kita lihat, kejernihannya bagaimana, pH-nya juga, lalu uji kekuatan gelnya. Kemudian yang kedua yaitu uji sterilitasnya. Diinkubasi selama 35 derajat Celcius selama 48 jam, nanti dibaca bagaimana hasilnya dilihat. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk mendukung pertumbuhan dengan inokulasi, dengan kuman kontrol positif yang dikenal. Begitupun dengan media selektif juga dilakukan inokulasi dengan kuman kontrol positif dan negatif yang dikenal. Nah, ini dilakukan per batch. Jadi antara batch yang lama yang baru harusnya pertumbuhannya sama. Dilakukan juga dengan strain kuman American Type Culture Collection, ATCC. Jangan lupa, setelah kita melakukan semua, lakukan pencatatan dan dokumentasi. Ini secara umum, secara spesifiknya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Sabrina Alma. Silakan, Mbak. Iya, terima kasih. Selanjutnya, uji kualitas media. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu sampel media dehidrasi ditimbang dan ditambahkan ke dalam air suling atau bebas mineral. Lalu dicampur untuk membuat suspensi yang homogen, lalu dipanaskan dengan cukup. Pemanasan yang lebih lama akan menghasilkan denaturasi protein, karamelasi karbohidrat, inaktivasi zat-zat gizi, dan kehilangan kadar air yang berarti karena penguapan. Media dilarutkan ke dalam wadah yang berukuran cukup dan sterilisasi dengan autoklav. Setelah selesai, harus segera dikeluarkan dari autoklav untuk menghindari pemanasan yang lebih lama. Wadah yang berisi media agar harus dipindahkan ke waterbath dengan suhu 48-50 derajat Celcius. Sampai mencapai suhu yang diperlukan, penyimpanan lebih lama di waterbath harus dihindari. Lalu pH setiap batch media harus diperiksa dengan pH meter. Lalu dibiarkan dingin sampai suhu kamar. Untuk menguji agar dapat digunakan elektrose permukaan atau elektrode biasa. Media yang menyimpang lebih dari 0,2 unit pH dari pH optimum harus dibuang. Selanjutnya, media dapat dituang ke dalam tabung cawan Petri dalam ruangan bersih atau di bawah aliran udara laminar. Ruangan tersebut harus dijaga cukup terang, bebas dari lalu lalang. Lalu setiap usaha harus dilakukan untuk mencegah kontaminasi. Kualitas media harus diperiksa dahulu sebelum media digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurul. Terima kasih. Baik, uji kualitas mutu media. Ada bermacam-macam cara untuk menguji multimedia yang telah dibuat, yaitu yang pertama ada secara visual. Dengan contoh, satu, media gula-gula yang dilengkapi tabung Durham bila terlihat gelembung udara berarti sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Yang kedua, bila warna media tidak sesuai dengan warna standar, maka harus dicurigai adanya perbedaan pH. Untuk itu, periksalah dengan menggunakan pH meter. Bila pH media berbeda kurang lebih 0,2 satuan, tambahkan asam atau basa atau buat media baru. Yang kedua ada uji sterilitas. Uji sterilitas merupakan suatu keharusan, terutama pada media yang diperkaya dengan bahan-bahan tertentu agar darah atau agar coklat. Caranya, yang pertama, ambil sejumlah 5% dari tiap batch media yang dibuat. Yang kedua, inkubasi selama 3 hari pada suhu 35 derajat. Yang ketiga, bila terdapat pertumbuhan bila lebih dari 2 koloni kuman per cawan Petri pada 1 cawan Petri atau lebih, berarti seluruh media dari batch tersebut tidak dapat dipakai. Yang ketiga, uji kualitas mutu media ada penambahan kuman kontrol positif dan kontrol negatif. Kuman kontrol positif adalah kuman yang seharusnya tumbuh pada media tertentu, sedangkan kuman kontrol negatif adalah kuman yang seharusnya tidak tumbuh pada media tertentu. Berikut contoh uji mutu media dengan menggunakan kuman positif dan kontrol negatif. Salah satunya ada coklat agar, yaitu dengan inkubasi 20 jam. Organismenya menggunakan Haemophilus influenza, hasil yang diharapkan tumbuh. Kemudian ada mekonke agar.
Inkubasinya 20 jam, aerob, organisme kontrolnya menggunakan E. coli atau mirabilis. Untuk E. coli, hasil yang diharapkan adalah koloni merah. Untuk P. mirabilis menggunakan koloni tak berwarna. Kemudian ada mannitol agar, inkubasinya 20 jam aerob, organisme kontrolnya menggunakan S. aureus, hasil yang diharapkan koloni kuning, atau E. coli, hasil yang diharapkan tidak tumbuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Pama. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Berikut adalah sumber kesalahan media. Yang pertama adalah inappropriate media, kesalahan memilih media kering, atau kesalahan penambahan bahan tambahan membuat media tidak bisa digunakan. Air, volume air yang dibutuhkan saat pembuatan media, penimbangan media kurang, penuangan media harus akurat dan aseptis, kesalahan volume mengakibatkan media terlalu tipis atau tebal. Sterilisasi media, suhu yang terlalu tinggi dan lama pada proses sterilisasi bisa merusak media. Alat-alat gelas yang digunakan harus diperhatikan kesterilian. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Pratiwi. Untuk penampilan fisik media, jika media disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan kondisinya tidak layak atau penyiapannya tidak sempurna, akan menimbulkan beberapa tanda. Yang pertama, timbulnya kekeruhan atau presipitasi. Yang kedua, warna lebih gelap dari normal. Yang ketiga, warna lebih terang juga dari normal. Yang keempat, penyimpanan media yang terlalu lama setelah dituang ke dalam saluan Petri akan menyebabkan dehidrasi dan tidak layak digunakan. Selanjutnya ada pemesanan dan penyimpanan media yang dikeringkan. Pesanlah media dengan jumlah yang akan habis terpakai dalam waktu 6 bulan atau paling lama 1 tahun. Semua bahan harus dikemas dalam wadah yang akan habis dipakai dalam 1-2 bulan. Pada saat diterima, kencangkanlah tutup semua wadah. Tuliskan tanggal penerimaan pada setiap wadah. Simpan di tempat yang gelap, sejuk, dan aliran udara yang baik. Rotasi persediaan sehingga bahan yang lama lebih dahulu dipakai. Pada saat membuka suatu wadah, tuliskan tanggal dibukanya pada wadah tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Rangga. Baik, penyimpanan media kultur sangat penting untuk menjaga kualitas dan stabilitas media tersebut. Berikut adalah beberapa cara untuk penyimpanan media kultur yang telah dibuat. Yang pertama adalah melindungi dari cahaya matahari. Media kultur ini harus disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung karena dapat menyebabkan degradasi bahan dalam media dan mempengaruhi kualitas kultur. Contohnya pada agar media. Nah, agar-agar ini dia menggunakan agen pengental dan jika terpapar sinar matahari dapat mempengaruhi kekentalannya dan nanti dapat mengubah komposisi media. Lalu untuk media kultur jamur seperti potato dextrose agar, cahaya matahari juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas enzim jamur tersebut. Yang kedua adalah melindungi dari panas. Panas dapat merusak media kultur. Beberapa media kultur mungkin memerlukan penyimpanan di suhu kulkas untuk menjaga kestabilan komponen-komponennya. Pastikan kembali untuk mengikuti petunjuk spesifik terkait suhu penyimpanan pada medianya. Contohnya seperti media sel kultur mamalia. Nah, media ini seringkali mengandung komponen yang sensitif terhadap suhu tinggi karena terdapat hormon dan vitamin. Panas ini dapat menyebabkan degradasi komponen dan dapat mempengaruhi pertumbuhan sel. Lalu ada media kultur alga seperti bold basal medium. Media ini seringkali mengandung elemen mikro yang terdegradasi jika terkena panas dan kemudian dapat mempengaruhi pertumbuhan alga. Lalu penyimpanan dalam tempat sejuk dan gelap. Jika media disimpan di tempat yang sejuk dan gelap, stabilitas media akan bervariasi tergantung pada jenis wadah yang digunakan. Media dalam tabung yang disumbat dengan kapas dapat bertahan selama sekitar 3 minggu. Untuk media yang dengan tabung yang tertutup kendur, umumnya hanya bertahan sekitar 2 minggu. Lalu media dalam tabung yang memiliki tutup ulir dapat bertahan hingga 3 bulan.
Untuk media dalam cawan Petri yang disegel pada kantong plastik dapat bertahan sekitar 4 minggu. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai media. Untuk agenda berikutnya saya serahkan kepada Mbak Mina selaku PJMK. Ya, baik, terima kasih. Eh, Mungkin izin Pak, langsung dilanjut ke kelompok selanjutnya ya Pak. Iya, iya. Oke, silakan. Ya, baik, Pak. Langsung mungkin ke kelompok 4 ya, teman-teman. Izin share screen ya, Bapak. Ya, baik. Selamat sore, Pak Hussein dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami terkait teknik inokulasi. Next slide, Mas. Kelompok 4 ini beranggotakan yang pertama ada Indah Puspitasari, kemudian Ismitra Ibadillah Bukhori, yang ketiga ada Juwita Kurniawati, yang keempat ada Linda Duyanti, kemudian Luciana Ramadhani, selanjutnya ada Markus Evan Anggia, kemudian Maiga Kirana, Mia Wahyuni, Miftahul Jannah, Miftihani Rahmaningrum, Alma Latifah, Amanda Kuku Nurfatonah, Andi Trihadi, Andri Astuti, Kamila Maisya, Kartika Pella, Hairunisa, Leona Dwian, Liantika Puji Astuti, dan Lili Astuti Walidati. Next slide, Mas. Oke, baik, yang pertama pada Mbak Ismitra ya, yang pertama. Mbak Indah dulu. Oh, Mbak Indah. Oke, silakan Mbak Indah. Ya, terima kasih. Manajemen mutu teknik inokulasi merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa proses inokulasi dilakukan dengan cara yang benar dan konsisten, sehingga menghasilkan data dan hasil yang akurat. Teknik inokulasi yang baik merupakan kunci dalam mikrobiologi untuk memastikan bahwa mikroorganisme ditempatkan pada kultur dengan cara yang meminimalkan kontaminasi dan kesalahan. Selanjutnya akan disampaikan Kak Ismitra. Terima kasih Mbak Indah. Manajemen mutu teknik inokulasi yang pertama itu perencanaan mutu. Perencanaan mutu terdiri dari menentukan jenis media kultur yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri yang diinokulasi. Media sterilnya ada padat, cair, dan semi solid. Yang kedua, membuat SOP teknik inokulasi untuk memastikan kesamaan kompetensi antara analis yang satu dengan analis yang lainnya. Alat rutin seperti BSC, autoclave, dan inkubator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Juwita Kurniawati. Ya, terima kasih Mbak Dila. Selanjutnya, manajemen mutu teknik inokulasi itu yang kedua adalah pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus dilakukan dalam pengendalian mutu ini yaitu melakukan sterilisasi pada semua peralatan dan media yang akan digunakan, kemudian menerapkan teknik aseptik selama proses inokulasi untuk menghindari kontaminasi mikroorganisme lain, dan yang terakhir yaitu memantau pertumbuhan bakteri secara berkala untuk memastikan pertumbuhan yang optimal serta mendeteksi adanya kontaminasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalinda. Terima kasih, Kak. Selanjutnya ada tujuan manajemen mutu teknik inokulasi. Yang pertama, mencegah kontaminasi. Yang kedua, memperoleh kultur murni. Yang ketiga, mengoptimalkan pertumbuhan.
dan mempertahankan viable count. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lucy. Ya, terima kasih. Inokulasi dan isolasi bakteri. Yang pertama, inokulasi bakteri, yaitu memisahkan atau memindahkan suatu mikroba tertentu dari lingkungan sehingga diperoleh sebuah kultur atau biakan murni. Yang kedua adalah teknik inokulasi. Teknik inokulasi ada 3. Yang pertama dengan cara goresan atau stick plate yang ditunjukkan di gambar nomor 1. Yang kedua adalah cara tuang atau pour plate yang ditunjukkan oleh gambar nomor 2. Dan yang ketiga adalah cara sebar atau spread plate yang ditunjukkan oleh gambar nomor 3. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Markus Evan Anggia. Ya, kemudian ada teknik aseptik. Pengertiannya adalah teknik aseptik. Balik lagi, Mbak. Teknik aseptik adalah serangkaian praktik dan prinsip yang dilakukan untuk mencegah masuknya mikroorganisme lain yang dapat mengontaminasi isolasi bakteri. Untuk teknik aseptik sendiri ada 4. Yang pertama, melakukan inokulasi pada biosafety cabinet atau jika tidak memungkinkan dapat menggunakan ruangan steril. Yang kedua, menggunakan alat yang steril. Untuk OSE atau LOB diharuskan steril atau bisa juga menggunakan OSE atau LOB yang disposable. Selanjutnya adalah hanya menginokulasi satu koloni bakteri saat melakukan subkultur. Dan yang terakhir, memastikan media yang akan digunakan itu steril dan tidak ada pertumbuhan koloni bakteri lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mbak Mia ya. Baik, selanjutnya untuk pengertian dari untuk substansi yang memiliki komposisi berisi nutrisi tertentu yang berguna untuk pertumbuhan bakteri. Fungsi dari media itu sendiri adalah untuk pembiakan bakteri, mengirim dan menyimpan bakteri, isolasi bakteri, mempelajari sifat koloni, dan mempelajari sifat biokimia. Next, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Miftahul Jannah. Baik, untuk teknik inokulasi terdiri dari media cair, TSB atau pepton. Jadi untuk prosedur kerjanya di sini, yang pertama disiapkan alat dan bahan, kemudian diberi identitas pada media, ditanam atau inokulasi sampel pada media TSB dahulu, kemudian OSE dipanaskan, lalu ambil satu OSE koloni dan masukkan ke dalam media TSB, dilanjutkan inkubasi 37 derajat Celcius selama 24 jam, dia mati hasil sebagai berikut. Media keruh berarti ada pertumbuhan, sedangkan media tidak keruh yang menandakan tidak adanya pertumbuhan. Next slide. Berikut videonya, silakan. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Misti Hani, dipersilakan. Terus selanjutnya ada teknik
inokulasi pada media semi-solid atau sulfit indole motility. Untuk prosedur kerjanya, pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian diberikan identitas pada media yang akan dipakai. Selanjutnya, ose dipanaskan, lalu diambil satu ose koloni dan tusukan sampai 1/4 dari dasar. Jadi jangan sampai ke dasar ya. Untuk selanjutnya inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian diamati hasil sebagai berikut. Untuk positifnya terdapat bercak hitam dan menyebar. Untuk negatifnya itu tidak terdapat bercak hitam. Oke, next. Ada video untuk pada teknik inokulasi solid ya. Baik, Slide di sini selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Alma. Baik, di sini selanjutnya ada teknik inokulasi media agar miring atau biasa disebut sulfit indole motility. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama alat dan bahan disiapkan, yang kedua untuk medianya diberi identitas, yang ketiga ose dipanaskan lalu diambil satu ose koloni dan ditempelkan pada ujung agar lalu distrik secara cepat. Kemudian lepaskan kembali ose ke dalam nyala api dan media diinkubasi 37 derajat Celcius selama 24 jam. Next, di sini ada video tutorialnya, bisa disaksikan.
Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amanda Kuku. Waktu dan tempat dipersilakan. Mbak Amanda, ada? Baik, saya lanjutkan aja ya. Teknik inokulasi dalam penanaman metode gores, yaitu penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan Petri dengan jarum atau jarum ose atau loop inokulasi. Di antara garis gores-goresan akan terdapat sel-sel yang cukup terpisah sehingga dapat tumbuh menjadi koloni. Nah, di sini goresan-goresannya itu ada bermacam-macam ya. Ada kita goresan bentuk huruf T, terus kemudian ada goresan kuadran, terus kemudian ada goresan radian, ada goresan lagi sinambung. Dalam video berikut lanjut nanti akan lanjut Mbak. Nah, ini adalah tutorial bagaimana cara menggoreskan dalam menanam di media agar. Berikut kita lihat videonya. Mohon maaf, ini tadi suaranya kan nggak kedengeran. Coba di share screen lagi, Mbak. Kita ambil kultur biakan bakteri dari agar miring dengan cara aseptis dan kita akan goreskan menggunakan jarum ose. Namun sebelumnya jarum ose harus kita sterilkan dengan cara kita pijarkan, kita bakar dia api bunsen sampai memijar. Setelah memijar kita harus dinginkan jarum ose. Untuk kita tes apakah jarum ose masih panas atau tidak, kita bisa masukkan ke medium agar. Jika medium agarnya masih meleleh berarti jarum ose masih terlalu panas, kita dinginkan. Setelah dingin, kita ambil, biarkan bakteri sedikit pada jarum ose, lalu kultur bakteri kita kembalikan, kembali kita tutup, dan setelah itu kita akan goreskan bakteri ke cawan Petri agar dengan metode goresan pada 4 kuadran. Kuadran yang pertama, kuadran yang kedua, kuadran ketiga, dan kuadran yang keempat. Semuanya dilakukan dengan teknik aseptis. Dan terakhir, kita sterilkan kembali jarum ose sampai memijar. Dan setelah itu, kita kembalikan pada cairan alkohol. Bakteri yang sudah kita goreskan pada cawan agar, kita diamkan. Dan setelah Oke, baik. Ini tadi contoh tutorial dari teknik inokulasi goresan ya. Jadi yang dicontohkan adalah goresan model sinambungan. Baik, selanjutnya yaitu teknik inokulasi penanaman metode tuang yang akan disampaikan oleh Mbak Amanda. Silakan Mbak Saya Amanda lanjutin Kuku. lagi ya. Saya aja ya. Bu Andri, siap. Ya. Saya lanjutkan dengan teknik inokulasi penanaman dengan metode tuang. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menyebarkan bakteri tidak hanya pada permukaan medium agar saja, melainkan sel terendam dalam medium sehingga terdapat sel yang tumbuh di permukaan agar yang kaya O2 dan ada yang tumbuh di dalam agar dengan kandungan oksigen sedikit.
Teknik ini memerlukan agar yang belum padat atau lebih dari 48 derajat Celcius untuk dituang bersama suspensi bakteri ke dalam cawan Petri lalu kemudian dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Demikian ada video tutorial. Adapun cara kerja pemindah biakan bakteri atau inokulasi bakteri adalah yang pertama kita ambil kultur biakan murni bakteri dengan cara aseptis, kita bakar di bunsen, kemudian kita kembalikan lagi dan kita tutup kembali. Setelah itu kita ambil cawan Petri kosong, kita sterilkan di api bunsen. Nah, kemudian kita tuangkan bakteri yang akan kita biarkan ke dalam cawan Petri kosong tadi. Setelah itu cawan Petri disterilkan lagi dengan teknik aseptis di api bunsen dan kita tuangkan media Na agar cair, dan sebelum dituangkan kita lakukan teknik aseptis dan kita tuangkan ke dalam cawan Petri yang sudah ada biakan bakterinya. Kita sterilkan kembali, baik itu media Na cair dan cawan Petrinya. Setelah itu kita letakkan dan kita sebarkan bakteri dengan cara membentuk angka 8, kita geser secara berulang-ulang dengan perlahan-lahan dengan tujuan agar bakteri merata. Kita tunggu sampai bakterinya media memadat, dan setelah memadat kita balik media cawan. Demikian tutorialnya, dan kemudian dilanjutkan teknik inokulasi metode tebar oleh Mbak Amanda. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik inokulasi atau penanaman. Jadi untuk teknik inokulasi ini, pertama ada metode tebar. Jadi untuk metode tebar ini merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara pulasan atau sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Lalu yang kedua, untuk metode tebar sendiri, yaitu ada setetes inokulum diletakkan dalam sebuah medium agar nutrien dalam cawan Petri dish, kemudian menggunakan drugal yang steril. Inokulan disebarkan dengan menggosokkan pada permukaan agar tetesan suspensi merata, lalu putar cawan agar suspensinya juga merata. Baik, di sini ada video tutorialnya. Dan secara aseptif lagi kita tutupkan kembali kultur bakteri, dan setelah itu kita ambil cawan agar dan kita lakukan juga teknik aseptif dengan panaskan api bunsen. Setelah itu kita tuangkan biakan bakteri dalam cawan agar dan kita buang nutipnya, dan setelah itu kita ambil batang slider yang sudah direndam oleh alkohol dan kita panaskan untuk sebagai teknik aseptis di atas lampu nyala api bunsen. Dan sebelum kita sebarkan atau spreading ke dalam cawan Petri, pastikan batang slider itu sudah dingin, tidak panas lagi. Setelah itu kita bisa meratakan atau men-spread, menyebarkan menggunakan batang spreader ke seluruh bagian dari agar yang ada di cawan Petri. Nah, setelah kita ratakan kultur bakteri pada media cawan agar, kita kembali melakukan teknik aseptis, kemudian kita tutup cawan dan lalu sterilkan lagi berkeliling, dan batang spreader kita panaskan dengan api bunsen untuk aseptis, kemudian kita masukkan ke larutan alkohol kembali.
Setelah itu, cawan petri yang sudah disebarkan bakteri kita letakkan dan kita tunggu sampai kering. Setelah kering, nanti kita balik media cawan agar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Kamila. Kepada Kak Kamila, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan cara penilaian koloni. Teknik inokulasi yang benar sangat penting untuk mendapatkan hasil kultur yang akurat. Berikut beberapa cara untuk mengetahuinya. Pertama, pastikan semua prosedur dilakukan secara aseptik untuk mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme lain. Kedua, media yang digunakan harus benar-benar steril. Jika ada kontaminan, media akan berubah warna atau muncul pertumbuhan yang tidak diinginkan. Ketiga, jumlah inokulum yang ditambahkan harus cukup agar pertumbuhan mikroorganisme dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Kartika. Terima kasih. Untuk lanjutan cara penilaian koloni, teknik inokulasi yang digunakan harus sesuai dengan jenis mikroorganisme dan tujuan percobaan. Inkubasi dilakukan pada suhu dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan mikroorganisme. Amati hasil pertumbuhan setelah inkubasi. Pertumbuhan yang baik ditandai dengan koloni yang tunggal, terpisah, dan sesuai dengan karakteristik mikroorganisme yang diinokulasikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hairunisa. Tanda-tanda kegagalan inokulasi. Yang pertama, tidak ada pertumbuhan. Itu disebabkan bisa jadi karena inokulum terlalu sedikit, media tidak sesuai, atau kondisi inkubasi yang tidak tepat. Yang kedua, pertumbuhan kontaminan. Terlihat adanya pertumbuhan mikroorganisme lain yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pertumbuhannya tidak rata, yaitu dan rapat. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada tips tambahannya. Yang pertama adalah latihan. Praktekkan teknik inokulasi secara rutin untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian sterilisasi, pastikan semua alat yang digunakan sudah steril. Kemudian ada observasi, yaitu amati setiap langkah kerja secara teliti. Dan ada dokumentasi, catat semua prosedur dan hasil pengamatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Liantika. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu cara penilaian koloni. Contoh penilaian bakteri pada media padat. Yang pertama, pertumbuhan bakteri pada media padat disebut koloni, yaitu kelompokan bakteri yang tumbuh pada media tersebut. Koloni dapat dibedakan dengan yang pertama, yaitu adalah ukurannya, diukur diameter dalam milimeter. Kemudian yang kedua ada warna, putih, kuning, coklat, dan hijau. Yang ketiga ada bentuknya itu ada yang berbentuk bulat, serabut, atau bergelombang. Yang keempat ada permukaan, yaitu ada datar, cekung, cembung, halus, atau kasar. Yang kelima sifat dari bakteri atau bentuk medianya, yaitu ada keruh, jernih, hemolitis, atau anhemolitis. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Lili. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Yantika atas waktu. Untuk selanjutnya itu ada quality control, teknik inokulasi. Yang pertama yang harus kita amati yaitu kondisi media sebelum dilakukan inokulasi. Ada warna medianya, kekeruhannya, seperti contohnya pada media cair. Kemudian ada tidaknya koloni, kemudian ketebalan dari medianya, dan suhu media tersebut. Yang kedua, kita pastikan apakah kondisi lingkungan sekitar kita serta peralatan yang kita gunakan ini harus benar-benar yang digunakan itu steril. Yang ketiga, pemilihan teknik dan media inokulasi harus disesuaikan dengan tujuan dilakukannya inokulasi. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 4. Ini positif 1 ya?
konten dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan, masukan, dan saran? Terima kasih. Boleh mengajukan saran? Iya, Bu Ati. Kalau untuk pembuatan media itu, kemarin sih waktu terakhir seminar tentang mikrobiologi ya, itu juga udah dikasih tahu. Terus kebenaran juga dokter mikro di tempat saya juga ngasih tahu juga kalau untuk pembuatan media itu eh, kita nggak perlu dimasak lagi. Jadi setelah kita tuang, kita timbang medianya, kita larutkan ke aquabides. Itu kita aduk aja, aduk sampai larut lah ya. Terus langsung kita steril. Jadi untuk menghindari overcooking, karena kalau overcooking itu mengurangi nutrisi yang ada di dalam agarnya, kayak gitu. Jadi eh, kita pakai prinsip kayak alat eh, pembuat media aja. Jadi kalau untuk alat pembuat media itu kan eh, kita masukkan media yang sesuai kita mau timbang, yang sesuai kita mau buat ya, ke dalam alat, terus air masukkan sesuai, ya udah nanti tuh alat kan udah nyeteril sendiri. Jadi kalaupun kita nggak punya alat itu, kita berlakukan sama. Dan itu memang hasilnya pun bagus gitu loh, nggak ada cemaran. Kalau saya kayak gitu. Itu aja mungkin kalau untuk pembuatan media. Kalau untuk inokulasi, hmm, ya kalau sekarang kan kita udah pakai Pytech ya, jadi nggak terlalu ribet juga. Tapi kalau belajar ya tetap kita mungkin mengerjakan manual, ya mungkin eh, ada tersedia harus buat juga kali kalau memang praktek beneran ya media-media untuk manualnya gitu loh. Tapi kalau dalam prakteknya kan kita udah nggak pakai gula-gula atau media-media eh, seperti TSIA tuh atau media SIM itu kita udah nggak pakai lagi gitu. Mempermudah sih kalau teknologi yang sekarang ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman untuk kelompok tadi yang sudah memaparkan presentasi buat kelompok media atau teknik okulasi? Berarti nggak di hotplate maksudnya? Iya, udah nggak pakai hot plate lagi saya. Nggak dimasak. Oh, Karena nanti jadi ini overcooking. Jadi kita udah masak, kan udah panas tuh sampai mendidih kan. Terus kita steril lagi suhu 21 derajat. Nah, itu kan ah, pemanasannya 2 kali. Itu. berarti pemanasannya pas autoclave aja ya? Iya, di autoklaf aja. Karena kan kita timbang, kita larutkan, udah sampai situ aja. Terus kalau saya kan ditutupnya nggak pakai kapas juga. Jadi saya tutup pakai aluminium foil. Itu. Dan Oke. itu ya jadi nggak banyak nggak terlalu banyak yang kita butuhkan gitu. Nggak ditutup kertas juga sih, kita pakai plastik. Karena saya pakainya itu apa namanya? Petri dish yang disposable, jadinya nggak perlu cuci-cuci. Jadi langsung disimpan di plastik. Kalau ada plastik, mending plastik, lebih awet. Kan lagi pengurangan pemakaian kertas juga. Kayak gitu. Baik, saya tanya coba ya tadi. Anda pengalamannya begitu ya. Kalau misalkan tadi kita panaskan, kan tidak dipanaskan tadi itu, karena dua cara. Satu langsung ke autoclave, yang satu dipanaskan dulu di hot plate. Nah, tadi gunanya di hot plate agar dia larut sempurna, homogen. Nah, bila mana nanti kita masukin ke hot plate, ke autoclave, ini kan berarti ada masih bergranul. Nah, bagaimana hasil daripada
terakhir pada saat di autoclave. Nah, ini biar yang lain dengar gitu. Larut, Pak. Karena Oke. saya sudah melakukan, jadi semuanya larut sempurna, nggak ada tersisa itu apa media-medianya gitu, nggak ada larut. Biasa aja sih, sama seperti kita panaskan di hot plate gitu. Oke. Itu semua media ya berarti ya. Iya, media. Oke. Karena saya juga pakai medianya nggak banyak, Pak. Hmm. Cuma pakai belat agar, bacon case, saborot, SS, Ya, ya. sama media cairnya tioglikolat. Nggak banyak. Ya. Iya. Ya, dengar yang lain dengar gitu. Jadi itu saya Iya, nanya gitu iya kan. Pak. Ya mungkin ini juga baru ya karena di seminarnya juga belum lama kok, masih tahun ini. Yaitu pemberitahuan di seminar seperti itu. Jadi Sama langsung. dari iya langsung aja protokol. Jadi memang itu salah satu adalah menghemat satu, kalau misalnya pakai kita kompor gas dipanaskan, hemat kompor gas, resiko lebih kecil. Kita panaskan kayak hot plate, kita hemat daripada energi listrik lagi, ya. Akhirnya lebih hemat langsung masukkan. Ya lebih inilah kalau dari segi biaya kita banyak efisiensinya gitu loh Pak. Nah itu untuk melarutkan, apakah kita gunakan air panas agar lebih cepat atau air biasa, jadi yang dingin gitu tadi itu, yang di keran Airnya gitu. airnya kan kita pakai air itu air sulingan Pak. Ya Air maksud saya itu kalau dipanaskan dahulu panasnya, dipanaskan dahulu, panasnya dimasak atau tidak? enggak Pak, langsung aja. Oke, berarti kan air mentah ya ini tidak panas Iya. ya, airnya normal. Enggak, iya. Ya, oke. Iya. Bu Ati mau nanya dong. Bu Ati mau nanya, Bu. Boleh. Bu, berarti kalau misalnya yang media nggak boleh di autoclave itu, berarti kan tetap harus dipanasin tuh Bu, kayak SSA. Ya, ya kalau yang tidak disteril kita panaskan Pak tetap. Itu kan untuk melarutkan. Tapi kalau yang disteril itu kita nggak perlu dimasak, nggak perlu dipanasin gitu loh. Tapi kalau kayak SS itu kan memang nggak boleh disteril. Itu dipanasin aja kita tetap pakai hot plate gitu. Sesuai petunjuknya aja Pak. Kan ada di itunya di apa namanya di wadah medianya kan ada cara penggunaannya. Ya, jadi untuk rekan-rekan yang lain, memang itu adalah untuk SSA Salmonella agar itu adalah do not autoclave. Kenapa? Dikarenakan mengandung protein yang cukup tinggi. Bila mana protein itu dipanaskan menjadikan denaturasi protein. Hasilnya sehingga tidak bagus nanti untuk yang Salmonella Shigella agar. Satu lagi Pak, kalau yang untuk media belat agar, ini kan media umum ya, kokus sama batang itu kan tumbuh juga di media belat agar. Nah, untuk penambahan darah dombanya itu kan tadi udah disebutkan ya 5%, tapi saya terakhir itu 7% penambahannya. Dan itu untuk teman-teman kalau biar nggak gagal ya untuk pembuatan media agar belat agarnya itu atau misalkan nggak ada apa namanya temperatur untuk mengukur suhu itu sampai 50 derajat, kita ukur aja kepanasannya itu pakai kulit kita. Jadi kalau kita udah nggak kaget dengan sentuhan botol medianya itu dengan kepanasannya, berarti itu udah layak untuk dikasih belat agarnya gitu. Tapi kalau memang punya suhu untuk mengukur suhu medianya kan 50 derajat ya. Nah, itu lebih baik. Tapi seandainya tidak ada, kita ukur aja tingkat kepanasannya dengan suhu kita. Kalau kita udah tidak merasa kaget kepanasan, berarti itu udah bisa dilakukan penambahan blood Bagus ya. darahnya. Iya. Ya, baik. Tetapi memang ya kan kadang-kadang orang kulit orang itu kan berbeda-beda, mempunyai sensitivitas yang berbeda. Terkadang baru kita anggap kita bilang itu panas, tetapi dia bilang udah panas, terlalu panas. Nah, sebaiknya ada alat water bath, kita setting dahulu 50 derajat, sudah set, baru kita tinggal masukkan ya.
Itu Iya, untuk teman-teman iya yang Kak, itu memang lebih bagus. iya di situ ya. Ya. Karena sebenarnya panen lagi kayak gitu. Jadi dulu aku udah pegang-pegang aja. Oh, Berarti Ya. berarti kan kalau pakai hotplate yang ada stirrernya, magnetic stirrernya, berarti cuman pakai stirrernya aja ya buat ngaduknya itu. Nggak usah tidak dinyala usah, panasnya. tidak usah pakai stirrer. Itu bukan kimia sebabnya. Nanti akhirnya kita comot lagi, ambil lagi. Nah kalau di Ellen Mayer ya Baker gas besar enak. Tapi kalau di Ellen Mayer sulit gitu jadinya. Jadi sebaiknya kita ada usaha, kita cekek itu lehernya Ellen Mayer, kita goyang-goyang. Ya, itu lebih aman. Iya, betul. Oke, oke. Siap-siap. Izin bertanya Mbak Ati atau Pak Husen. Ya. Mbak Ati, untuk yang tadi disampaikan sistem apa metode inokulasi ya. Kalau kita mah dulu pakainya masih pakai OSE dan pakai OSE ya. Nah, tadi disampaikan ada metode yang baru, mungkin yang kami sudah lama tidak praktek, eh, belum dapat info itu. Itu metode yang seperti apa ya, Mbak? Makasih. Eh, kalau saya kan semua karena keterbatasan tenaga, jadi saya juga mempercepat kerja, efisiensi tenaga, efisiensi waktu. Jadi kita pakai media-media dan alat-alat yang serba disposable. Jadi ose-ose pun kita pakai yang disposable. Ose bulat, ose jarum, kita pakai yang disposable. Karena kita juga udah nggak pakai gula-gula manual, jadi ose jarum pun kita pakai itu hanya untuk mengambil sampel yang ada di dalam selang. Sampel-sampel sputum, kiriman dari ICU atau perinatologi yang dari selang itu kita memakai ose jarum. Tapi kita udah nggak memakai lagi bunsen-bunsen itu untuk pemanasan. Ini karena kita pakainya yang plastik ya, yang disposable kayak gitu. Jadi ya untuk sterilitasnya juga lebih terjamin ya, karena habis pakai buang gitu kan. Sama petri dish-nya juga kita pakai yang disposable karena mencegah ya yang nggak ada tenaga yang ngerjain juga untuk cuci-cuci medianya gitu. Kecuali tabung sih, karena pemakaian tabung juga nggak banyak kan untuk sampel-sampel dari swab amis. Kita tetap pakai tabung untuk media cairnya tiaglikolat. Itu aja sih. Kalau untuk metode penghitungan urin, kita tetap pakai ose bulat. Itu kan ada ukurannya, ada yang 1 mikron, 10 mikron. Tergantung kita memakainya yang 10 mikron atau 1 mikron, nanti ada perhitungannya. Satu koloni itu terhitungnya ada yang 1000 gitu. Tergantung sih. Gitu. Jadinya nggak pakai yang tadi di video itu, yang apa namanya, yang disebar-sebar gitu, kita udah nggak pakai itu lagi. Jadi langsung OSE aja. Pakai metode strict. Kayak gitu. Nanti dihitung jumlah koloninya. Mungkin yang lain yang ada mikronya berbeda dengan cara kerja di Ya tempat tempat saya saya, juga sama bisa sih Bu kali Ati. Udah diinfokan. pakai yang apa disposable yang Sama apa ya. plastik yang biru itu kan ya. Iya. Iya, Iya, terus ada itunya biru, ada juga kuning. petri Iya. dish-nya udah Hmm. apa yang plastik juga langsung Iya. sekali buang. Iya, karena kalau pakai yang kawat itu kan diameternya bisa berubah-ubah ya, karena Iya. dibakar terus, lama-lama dia meleot dan itu udah nggak konsisten lagi ukurannya berapa, nggak bisa Mm. dijamin lagi itu 10 mikron atau enggaknya kan. Iya, Jadi gula-gula udah juga nggak tinggal bisa. tuang doang ya. Gula-gula. Iya, iya betul. Bu, Kayak gitu. Bu Atik, Ya, ya, untuk metode strik yang sampel sputum sama urin beda kan ya, Bu? Kalau di iya beda. tempatku memang beda. Soalnya kan kalau Iya urin sama. sama bal itu kita hitung ya, kalau sputum kan enggak ya. Iya, iya sama Oke, Bu. beda cara. Iya, makasih, Ya, Bu. sama. Buatin mau nanya Bu, Ya,
Dulu kan saya udah lama banget ya Bu pernah ngerjain mikro. Dulu kan waktu masih ngerjain pakai media MH Bu, Muller Iya. Hinton itu untuk Mm. resistensinya. Iya. Itu masih direkomendasikan nggak sih Bu untuk yang metode sebar ya Bu ya? Masih? Sebar apa sebar itu pakai itu Iya. Bu, kayak cotton bud yang udah Iya. disterilin. Iya. Untuk manual resistensi itu masih masih dipakai kok cara itu. Oh. Kadang beberapa waktu yang lalu sih saya masih ada dokter yang minta penambahan antibiotik ya, selain yang ada di Vitek. Jadi memang beberapa kelemahannya juga ada beberapa antibiotik yang tidak ada di Vitek. Jadi dokter juga minta penambahan antibiotik ya kita pakai Muller Hinton dan pakai kapas lidi steril, pakai dis juga. Cuman disnya itu kan dokternya ngasih, jadi kita nggak ada penambahan biaya untuk apa namanya eh, ngeluarin budget Pembelian khusus di. untuk beli disk manual. Ya, Oh, iya. kayak gitu. Makasih Bu. Ya, Bu Ati izin Bu. ya. Bu, kan kalau di saya kebetulan waktu itu pernah ketemu Micrococcus luteus. Apa? Micrococcus Mikro Bu. Micrococcus luteus. Ya. Ya, Nah itu kan sama sekali nggak keluar hasil antibiotiknya. resistensinya di alat ya Bu ya. Iya. Nah akhirnya saya pakai semuanya manual. Kalau di tempat lain mungkin gimana Bu? Oh, Di tempat Ibu? kalau di Vitek itu Micrococcus luteus itu kan memang antibiotiknya nggak keluar. Ya, Kalau makanya yang banyak. bakteri, ya bakteri-bakteri yang tidak keluar antibiotiknya itu berarti dia tidak ada dalam apa namanya daftar pustakanya si Vitek sebagai bakteri patogen. Jadi itu dianggap bakteri normal. Jadi kalau saya itu tidak saya laporkan. Oh. Jadi kalau di yang pakai Vitek antibiotiknya nggak keluar, ya sudah itu berarti dianggap tidak patogen karena tidak ada di listnya si alat Vitek ini gitu. Oh itu ya makasih Bu. Ya. Oh kalau yang punya alat Vitek itu kita diperbolehkan mengeluarkan hasil itu kan hasil yang konsisten ya itu. Tapi kalau saya kan selain mengandalkan alat Vitek, jadi suspensi yang saya masukkan ke Vitek itu saya tanam juga sebagai kontrol. Jadi misalkan saya running bakteri batang gram negatif gitu ya. Pokoknya perkiraan saya ini E. coli misalkan gitu ya. Nah, itu nanti sisa dari NaCl yang saya tanam itu yang udah saya bikin suspensi itu saya tanam di media Mekonke. Jadi nanti saya lihat itu sebagai kontrol besoknya setelah 24 jam apakah yang kita running itu terkontaminasi atau enggak. Maksudnya apakah itu benar-benar satu kuman atau ada dua kuman. Berarti kan kalau ada dua kuman biarpun media alat misalkan konsisten tapi saya nggak berani ngeluarin karena di kontrolnya itu ternyata ada dua bakteri gitu. Jadi saya harus mengulang kalau seperti itu. Kayak gitu. Jadi tetap kita harus melakukan kontrol untuk yang kita running di Vitek itu dengan kita tanam lagi NaCl yang sudah kita kasih kuman atau suspensi itu ke media yang sesuai. Misalkan kalau gram negatif kita tanam lagi di Mekonke, terus seandainya Streptococcus atau Staphylococcus kita tanam di belat agar untuk melihat aja bahwa kuman yang kita kerjakan itu benar-benar murni satu bakteri. Gitu. Dari suspensinya ya Bu? Iya, suspensinya. Dari suspensi Jadi yang kan masuk ke Vitek. iya, jadi kan kita sebelum apa waktu kita membuat larutan suspensi ini kan kita ukur dulu ya kejernihan dari NaCl itu kan kita harus di alat itu apa namanya densimeternya itu kan kita harus untuk awal-awal itu harus 00. Itu petanda memang NaCl-nya benar jernih gitu ya, nggak ada terkontaminasi. Nah, setelah itu baru kita masukkan koloni yang kita duga bahwa ini patogen.
Gitu. Kalau satu koloni nggak cukup, misalkan koloninya kecil, kita ambilkan beberapa koloni yang sama jenisnya. Nah, setelah kita larutkan kan kita ukur lagi batasannya itu untuk gram negatif itu kan atau gram positif sama ya. Sekitar 0,5 sampai 0,63 itunya apa densimeternya. Nah, kalau kekeruhan itu sudah tercapai, sisa yang dari OSE itu langsung kita tanam untuk kontrol nanti. Gitu. Jadi langsung aja. Iya Bu, baik Bu. Soalnya kadang, Iya. iya memang kata Ibu gitu, kita kira itu udah kalau satu koloni belum cukup, kita kan ambil lagi koloni yang lain. Iya. Iya. Terus eh, sekasat mata kita sih kelihatannya sama, cuman Kelihatannya sama besoknya, kan? besoknya ternyata malah low discrimination Bu. Nah, iya, kalau Mm, itu kita lihat itunya kontrolnya. Jadi kita lihat kalau memang kumannya ternyata sama, walaupun low, tapi kan kita harus milih. Kalau low kan ada dua pilihan. Biasanya ada dua pilihan bakteri, ya kan? iya. Nah, nanti kita Mm-mm. bisa lihat tuh gula-gulanya yang lebih mendekati ke tersangkanya itu kan udah keluar tuh namanya ini. Nanti kan keluar tuh kira-kira gula-gulanya apa. Kita cek lagi tuh di Vitek-nya. Nah, nanti yang mendekati aja gitu. Soalnya kalau di kontrolnya murni satu, berarti itu udah bener. Kayak gitu. Hmm. Itu nggak usah diulang. Kita cuma pilih aja yang lebih mendekati. Atau pilih yang teratas atau yang terbawah kita lihat gula-gulanya kira-kira untuk bakteri ini sesuai nggak nih gula-gulanya gitu. Kan Oke, walaupun alat tapi tetap ada gula-gulanya. Ya, baik Bu, makasih. saya tambahkan juga ini. Untuk yang tadi kontrol medium adalah fungsinya untuk mengetahui apakah yang kita kerjakan itu benar-benar steril atau tidak. Terus kedua, human error pada diri kita sendiri. Apa yang kita buat dari awal sampai dengan akhir, ya, apakah benar atau tidak. Nah, agar kita itu bisa sederhana, ini kita buat dua. Ya, misalkan nutrien agar. Yang satu di suhu kamar, yang satu di inkubator. Setting 37, setting suhu kamar. Kita lihat esoknya. Bila mana terjadi pertumbuhan di inkubator atau di suhu kamar, berarti pekerjaan kita itu kurang baik. Itu yang sederhana. Ya, jadi Iya, kita Pak. tidak, jadi nggak usah pakai, kita harus pakai alat yang besar. Iya. Misalkan tidak ada, itu kan sebab masing-masing daerah itu mempunyai kemampuan apa ya peralatan yang cukup gitu ya. Nah, kita dengan metode sederhana itu yang kita lakukan saja. Ya Iya, tanpa pokoknya setiap habis bikin media, kita ambil random aja sebagai sampel untuk mengetahui apakah dia steril atau enggak, kita masukkan ke inkubator, Pak. Gitu kan, Pak ya? Oke, yang satu di luar aja, taruh aja di lemari Iya, ya, gitu ya. iya. Oke, Terus cukup. kalau untuk ini, Pak, untuk pada saat kita mau memakai media kan media ini kalau saya ditaruhnya di kulkas ya, Pak. Hmm, Setelah dibuat kan ditaruh di kulkas. Nah, hmm, eh, dari pengalaman nih, Pak ya, kalau media dari kulkas itu langsung kita pakai, biarpun kita taruh dulu di suhu ruang selama 1 jam, itu pasti dia akan ada embun-embunnya, Pak. Jadi kalau betul. saya keringkan dulu di oven, Pak. Suhu Iya, 37 kenapa itu? aja. Oh, di Iya, lampu 30 dibuka sampean dalam posisi balik. terbalik. Iya. Itu kita buka, kita miringkan gitu ya, sesuai pokok tutupnya di Hmm. paling bawah sama media jadi miringkan. Itu kita buka untuk mengeringkan agar yang dari kulkas. Itu akan Iya, lebih bagus iya, hasil striknya dibanding kita iya, langsung pakai yang dari kulkas. iya. Cuma 37 kelamaan, Neng. Ya, Kelamaan ya, Pak. nah, Anda bisa pakai 80 derajat Wih, selama Bapak, penyot, Pak. cepat, cuman cepat Kan ini makanya saya pakai makin cepat saya pakai bilang. plastik. Oh, pakai plastik. Saya ingat pakainya Iya. pakai tudis gitu. Ya, itu waktunya dikurangin aja, jangan 37. Itu terlalu rendah suhu kamar. Oh, Ya, ya. pakai 50, 56 gitu, sangat-sangat kuku lah gitu. Ya. Biasanya sih saya 37 Pak. Soalnya kan sambil saya nyiapin meja kerja, rekan-rekan yang lain juga, nyatat lembar kerja juga gitu kan. Jadi ya begitu saya mulai kerja tuh media udah cukup lah Pak untuk keringnya gitu loh. Oke, oke. Iya, ada. Kelamaan Ya. cuma dari 37, pakai aja naiknya lagi gitu, Oh, ya. naikin lagi ya. Karena kan untuk Oke. menghindari juga kuman-kuman dari luar, masuk kita butuh masuk itu kan dia Iya. mengurangi
untuk pertemuan yang lain. Oh gitu. Iya Pak. Oke, cukup. Kembali ke moderator. Waktu sudah jam 5 ini. Saya masih ada kompetensi di seluruh karyawan, jadi mungkin ada masing-masing staf atau dosen ada yang off kali itu ya selama dalam 1 minggu ini. Baik, mungkin sudah cukup ya Pak ya. Baik, oke sudah. Ya, sebelum selesai boleh dibuka kameranya dulu buat difoto. Ya, siap. Ya. Slide pertama ya teman-teman. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Ya, sudah selesai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih semuanya ya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak. Oke.